Pak Ustadz, harus Iya. menunjukkan kualitas Bapak di sini. Lah, Bapak ini Lukas 10 nomor 1 kata mereka. Sekarang beginilah aku bilang. Kok kualitas? Sudah, beginilah aku bilang. Iya. Kalau aku bertanya sama Pak Ustadz, Iya. lalu Pak Ustadz sudah membantah. Iya. Jawab Pak Ustadz itu aku bantah lagi. Iya, Lalu dibantah Pak karena tidak sesuai dengan data. Harus Anda bantah karena tidak sesuai dengan data. Di sini Lukas mengatakan ke-70 itu adalah mereka, bukan kami, bukan aku. Sudahlah. Gimana ceritanya? Sudahlah. Udah aku bilang tadi, ke-70 murid ini diantaranya ada nama Santo Lukas dan Santo Tapi Markus. Lukas mengatakan mereka. Itu pengakuan orang lain. Itu pengakuan Ignatius. Sudah, Itu pengakuan Ignatius, tapi pengakuan Lukas bukan. Gimana ceritanya? Kayak gini Pak Ustadz. Pak Ustadz Yang bertanya, aku yang jawab. mana yang saudara percaya, Ignatius atau Lukas? Gini loh Pak Ustadz. Bapak bertanya, aku menjawab. Enggak aku paksa Bapak percaya. Gitu loh. Enggak, saya tanya dulu, yang mana yang Anda percaya, Ignatius atau Lukas? Sudah Pak Ustadz, ya sudah ya. Yang mana yang Anda percaya, Ignatius? Gitu. Jadi yang menyampaikan ini ada Lukas. Lukas ini siapa? Oke, baik. Lukas ini adalah orang yang menyaksikan langsung Tuhan Yesus, tetapi dia sejaman dengan Petrus, tetapi dia lebih muda daripada Petrus. Murid-murid Tuhan Yesus ada 12. Dan ketika Tuhan Yesus dan murid-murid yang 12 ini, banyak orang mengikuti mereka. Banyak orang mengikuti mereka. Dan salah satu dari mereka itu adalah Santo Lukas. Gitu loh Pak Ustadz. Tidak bisa, karena Petrus itu diutus untuk orang-orang yang bersunat. Artinya Petrus diutus untuk orang Yahudi. Lukas bukan orang Yahudi. Lukas Petrus gini, udah bersalahan. Lukas Sedangkan- itu orang Yahudi Pak Ustadz. Lukas di mana itu- dalilnya? Coba Di mana ya. dalilnya Lukas orang Yahudi? Silakan. Oke, baik. Sebentar ya. Lukas bin, kalau orang Yahudi kan ada binnya. Lukas bin, Sebentar Pak Ustadz, sebentar ya. Dalam Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Sudah. Tuhan Yesus Ya. mengutus 70 murid. Dan di dalamnya ada Santo Lukas dan Santo Markus. Mana dalilnya? Silakan Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz punya uang, silakan pergi ke Vatikan. Di situ masih ada surat yang dikirim oleh Santo Ignatius. Kalau semua harus dituliskan di dalam kitab suci ini Pak Ustadz, maka tidak akan cukup bisa setebal ini Pak Ustadz. Sebab penulis kitab suci hanyalah orang-orang Yahudi gitu loh. Semoga Pak Ustadz paham. Iya. Kalau nggak gini, kira-kira begini aja. Silakan Pak Ustadz googling di internet, buka KGK, Katekismus Gereja Katolik, lalu cari informasi di sana. iya, kalau itu saya sudah tahu. Sebentar tunggu Pak Ustadz, sebentar dulu. Lalu carilah di sana Santo Lukas dan Santo Markus, maka nama mereka akan ada di dalam surat yang dikirim oleh Santo Ignatius. Tidak dicatat secara implisit di dalam Alkitab. Yang dicatat adalah dalam Lukas 10 ayat 1 sampai 12 bahwa Tuhan Yesus juga melantik 70 murid di luar 12 murid yang sudah dilantiknya. Gitu Pak Ustadz. Nah, sekarang kita kembali ke fokus. Tadi Pak Ustadz mengatakan di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang boleh menyelamatkan kita, hanya di dalam Dia. Siapapun yang membaca kisah para rasul 4 ayat 12 ini, kata dia di situ merujuk kepada Adonai Yeshua Hamashiach, bukan kepada Yesus yang lain atau Gabriel Jesus pemain sepak bola atau Yesus yang ada di Jawa Tengah. Gini loh, kenapa cara Ustadz memandang itu jadi turun 10 kilometer ke belakang? Bagaimana mungkin Petrus yang adalah murid Yesus memberitakan tentang Yesus yang lain? Tentu saja yang diberitakan Petrus adalah dia yang menjadi junjungannya. Paham nggak Pak Ustadz?
Oke, Mana? paham. Ya, oke, Sekarang baik. sekarang Anda tunjukkan di mana datanya Petrus bertemu Lukas. Itu oke, kita berbicara tentang sana. Oke ya, kita berbicara tentang Ya. sana. Kan Lukas bercerita tentang Petrus. Anda mengatakan dia ke 70 murid, di salah satu di 70. Mana datanya Petrus bertemu dengan orang Romawi bernama Lukas ini? Mana datanya, Bang? Baik. Silakan. Dalam Lukas 10 ayat 1 dan 12, Tuhan Yesus mengutus atau menunjuk 70 murid yang lain. 70 murid yang lain sebelum Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus menunjuk 70 murid yang lain. Dan ketika Tuhan Yesus menunjuk 70 murid yang lain, tentu saja Petrus bersama dia. Karena Petrus adalah salah satu dari 12 murid. Cara berpikirnya seperti itu, Pak Ustaz. Contoh nih, Tuhan Yesus kan sudah punya 12 murid. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, ke-12 muridnya mengikuti dia. Nah, di satu saat, Tuhan Yesus menunjuk 70 murid. Dan di dalamnya ada Santo Lukas dan Santo Markus. Tentu saja Santo Petrus yang adalah salah satu dari ke-12 murid, tentu saja menyaksikan. Nah, gitu. Silakan Pak Ustaz. Iya, itu kan asumsi Anda, Bung. Bukan asumsi. Yang saya sekarang Kenapa? gini, apakah mungkin jemaat Yesus itu diantaranya ada orang Romawi? Oke, baik. Oke, baik ya. Kita tidak bisa lari dari konteks sejarah. Ketika Iya, Tuhan mana sejarahnya Yesus berbicara kepada non-Yahudi, sementara Siap. wanita Samaria yang percaya kepada dia hanya dipanggil sebagai sebutan guguk. Apalagi Ya. Lukas. Bentar, Lukas bentar. menulis, Bung, sabar. Lukas menulis berdasarkan hasil penyelidikan. Masakan seorang murid melakukan penyelidikan untuk menulis? Siap. Kalau siap. murid tidak melakukan penyelidikan, Siap. karena dia menerima wahyu, yang Siap. menerima wahyu. Kenapa dia melakukan penyelidikan? Kalau Siap. dia murid. Siap, Silakan. siap. Siap. Ada seorang raja. Sekarang udah dua itu. Yang pertama tadi, kenapa Yesus berbicara kepada non-Yahudi? Nah, konteks sejarah tidak bisa hilang dari iman kekristenan. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, 2/3 dari dunia ini sedang dijajah oleh Romawi. Sedang dijajah oleh non-Yahudi. Artinya, kerajaan itu bebas melakukan segala keputusan. Kalau di Yerusalem sudah kosong, akibat orang-orang Yahudi telah diserahkan ke segala bangsa, maka penguasa bisa saja membuat orang berimigrasi ke Israel. Artinya memang suku-suku dan bangsa di situ sudah campur aduk. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Yerusalem tidak hanya dihuni oleh orang Yahudi saja. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, segala bangsa sudah ada di sana. Yaitu diperkuat ketika Rasul Petrus membaptis 3.000 orang. Dan ketika orang-orang percaya mula-mula telah menerima kuasa dari Roh Kudus, maka mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang aneh. Lalu orang-orang yang di sekitarnya berkata, bagaimana mungkin mereka bisa berbicara bahasa-bahasa yang asing, sementara kita adalah orang Al-Qaeda, orang Yunani. Artinya ketika Tuhan Yesus datang ke Yerusalem, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Yerusalem telah dihuni banyak suku bangsa. Jadi itulah yang membuat Tuhan Yesus itu berbicara kepada non-Yahudi juga. Nah, berikutnya, jadi sudah kujawab ya, Yesus berbicara kepada orang Yahudi dan non-Yahudi juga. Itu alasannya. Ya, itu apa tadi alasannya? Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dari segala suku bangsa sudah tinggal di Palestina, sudah tinggal di Yerusalem, ya, di bawah pemerintahan kerajaan Romawi. Yang kedua, perintah untuk menulis kitab suci. Tuhan Yesus ketika berfirman kepada Rasul Yohanes, Tuhan Yesus selalu mengatakan, dan tuliskanlah. Ada perintah untuk menulis dan tuliskanlah. Kan begitu kan? Lalu ditulis di dalam catatan-catatan atau gulungan-gulungan. Apa yang diterima oleh rasul-rasul dituliskan mereka di dalam gulungan-gulungan, disimpan entah kemana-mana. Rasul Yohanes memberikannya kepada Santo Polikarpus yang menjadi uskup Smyrna, dan Santo Polikarpus meneruskannya kepada Santo Irenaeus. Nah, setelah itu Santo Irenaeus berbicaralah kepada Hippolytus dan lain-lain bapak-bapak gereja.
Itulah kebenaran kitab suci yang ditulis oleh para rasul langsung. Nah, siapa perintah untuk mengkanon ke dalam Alkitab? Ada satu raja waktu itu yang bernama Theophilus. Theophilus adalah seorang raja yang besar, yang dia percaya kepada Yesus bukan karena kitab suci, tetapi karena mujizat. Banyak sekali ya golongan mujizat. Entah dia sakit, dipanggilnya orang Kristen lalu mendoakan dia sembuh, maka dia percaya kepada Yesus Kristus. Dia tidak pernah membaca Alkitab. Theophilus, seorang raja waktu itu, yang penguasa di dunia. Nah, lalu Theophilus ini, agar tidak terjadi simpang siur di dalam iman Kristen, bagaimana sih kita beragama Kristen, kitab suci kita tidak ada, maka dia memerintahkan kepada seluruh orang di bawah pemerintahannya, 3/4 dunia ini yang diperintah oleh Theophilus. Siapa yang melihat Tuhan Yesus, tulis bawa ke sini kesaksiannya semua. Nah, lalu orang-orang bersaksi tentang Yesus dan semua kesaksian itu sama, dikumpulkan, diserahkan kepada Theophilus. Nah, tetapi karena firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 4, keselamatan hanya datang dari Yahudi dan firman Tuhan hanya dipercayakan kepada bangsa Yahudi, maka yang dikanon ke dalam kitab suci adalah kesaksian atau tulisan-tulisan orang Yahudi. Nah, salah satunya adalah Santo Lukas dan Santo Markus. Santo Lukas ini, dia mempunyai seorang ibu yang dari Alexandria, dari Mesir. Bapaknya Yahudi, orang tuanya itu orang kaya. Nah, ketika Kristen mula-mula itu dicatatkan di dalam Kisah Para Rasul, memecah-mecahkan roti di satu rumah di Yerusalem, itu rumahnya Santo Lukas, mamanya Santo Lukas. Sebab pada waktu itu dunia mencatat bahwa orang tua mamanya Santo Lukas adalah orang Mesir dan bapaknya Yahudi. Tentu saja anaknya Yahudi, karena garis keturunan yang dipakai di dalam orang Yahudi itu adalah matrilineal, garis keturunan dari ayah. Ketika Santo Lukas yang bapaknya seorang Yahudi meskipun mamanya seorang Alexandria, tentu saja dia adalah orang Yahudi. Nah, datanya ada di dalam Lukas 1. Mari kita baca Lukas 1. Sebentar ya, memang belajar Alkitab ini nggak bisa spontan. Kita baca di dalam. Tapi Anda cuma berasumsi, nggak ada poin, Bang. Saya Lukas itu Lukas itu bukan orang Yahudi. Sebentar Pak Ustadz, sebentar ya. Kalau Anda mengatakan dia orang Yahudi, Lukas bin apa? Siap, sebentar Pak Ustadz. Sanad, kalau semua ditulis di dalam kitab suci. Bukan penulis kitab Anda aja, Lukas aja, nggak usah yang lain, nggak usah banyak. Lukas aja buktikan kalau dia orang Yahudi. Baik. Dalam Lukas 1 ayat 1 sampai 4, Theophilus yang mulia, artinya dia memberikan kesaksian itu kepada Theophilus, raja yang sudah masuk Kristen ini karena mengalami mujizat. Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayanan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Itu disampaikan oleh Santo Lukas kepada Theophilus. Kenapa penguasa waktu itu Theophilus ini bisa memerintahkan atau menerima nasihat atau buku yang sudah dibukukan secara teratur? Kenapa dia bisa mempercayakan Lukas? Karena Santo Lukas ini adalah saksi mata Tuhan Yesus, saksi mata pelayanan firman. Sejak Tuhan Yesus lahir, sampai Tuhan Yesus terangkat ke surga, sampai murid-murid menjadi martir, Santo Lukas adalah saksinya, dan dia adalah orang Yahudi. Seandainya Santo Lukas bukan orang Yahudi, dia tidak bisa memberikan kesaksian tentang firman Tuhan kepada Theophilus. Gitu Pak Ustadz, silakan. Iya, jadi gini Bung,
Anda berapi-api menjelaskan, tapi Lukas mana buktinya menjadi saksi? Kalau dia menjadi saksi, dia tidak melakukan penyelidikan. Bahkan dengan adanya Theophilus ini membuktikan bahwa Lukas ini bukan murid. Karena mustahil kemudian ada seorang Yunani yang diberikan sebuah kitab yang berasal dari Yesus. Yesus itu khusus untuk Bani Israel saja. Sementara Theophilus, Anda kan tahu sendiri bagaimana kemudian. Ya, sabar dulu. Jadi kalau Anda hanya mengatakan bahwa Lukas itu murid, Lukas itu saksi, mana bukti? Nggak ada bukti. Karena kenapa? Lukas ini adalah sahabat intim dari Markus dan juga Paulus. Mereka adalah seorang yang akrab. Mereka asisten. Lukas ini asisten daripada Paulus. Nah, sekarang permasalahannya, Paulus sendiri mengaku di Galatia 1, 16, 17, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat, berarti non-Yahudi. Nah, sementara di dalam pengakuan Paulus sendiri, Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam Yerusalem, tidak boleh masuk ke dalam sinagoge. Bagaimana mungkin Yesus berceramah, berkhotbah kepada orang yang tidak bersunat? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jangankan Lukas, Bung. Wanita Samaria yang datang kepada Yesus aja disebut guguk oleh Yesus. Dia sudah ngemis-ngemis dan seterusnya, bersujud-sujud, dia menghormat ke Yesus, masih tetap saja dikatakan sebagai guguk. Kemana-mana dulu Pak Ustadz. Kalau semua langsung kemana-mana, kayak mana kita mau? Iya, kalau begitu, coba kalau begitu gini. Tunggu, 30 detik. Di dalam pengabaran Yohanes dikatakan Yesus memanggil Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Itu ada di Yohanes 1:43. Ikutlah denganku, kata dia. Filipus yang dipanggil. Mana pengakuan Filipus? Sementara di dalam Kisah Para Rasul 8 diceritakan Filipus menerima pemberitaan malaikat. Filipus memberitakan Injil Yesus. Mana Injil Filipus? Mana Injil Yesus yang diberitakan oleh Filipus? Kok lucunya ada Lukas? Lukas tidak pernah dipanggil oleh Yesus. Di mana Anda ada data Lukas dipanggil oleh Yesus? Silakan. Sudah kubukakan tadi di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 12. Bahwa Tuhan Yesus mengutus 70 murid. Dan di dalamnya ada Santo Lukas dengan Santo Markus. Ada tertulis namanya di dalam? Ada di dalam surat yang dikirim oleh Santo Ignatius pada tahun 96 Masehi. Ignatius ini siapa? Ignatius ini siapa? Dan suratnya masih ada sampai sekarang. Iya, Ignatius itu siapa? Siapanya Yesus Ignatius itu? Santo Ignatius ini adalah orang non-Yahudi. Itu dia. Makanya murid sudah saya sudah paham itu. Pembelaan Anda pasti akan ke sana. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12. Jangan kemana-mana. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Apa iya muridnya akan ke bangsa lain kalau ada pesan kayak gitu? Jangan melompat-lompat dulu Pak Ustaz. Anda yang melompat. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Kok ada Lukas, ada Ignatius dan ini siapa? Ada Theophilus, ini siapa? Orang Yahudi yang dilantik oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas ayat pasal 10 ayat 1 sampai 2. Gini loh Pak Ustaz. Tidak ada. Aku menjawabkan dari iman Kristen Pak Ustaz. Ya tapi kan tidak ada. Datanya kan tidak ada. Tidak ada datanya. Matius 10. Ya udah Bapak silakan. Matius 10, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Pahami itu dulu, saudaraku. Kemudian kepada murid-murid Yesus ada pembantai datang, ada serigala buas yang menganiaya murid-murid. Dan kemana-mana. Ini Lukas siapa? Kita bahas sanad dulu Pak Ustaz. Iya, coba. Oke, baik. Yesus adalah penerima firman. Dia adalah penyampai firman. Filipus kita sudah tahu. Filipus dipanggil oleh Yesus. Tolong tunjukkan di mana Yesus. Anda mau bicara sanad kan? Di mana Yesus memanggil Lukas. Sanad. Anda tahu sanad? Mata rantai penyampaian. Silakan Anda tunjukkan Yesus bertemu dengan Lukas. Ya. Di dalam Lukas 10 ayat 1 sampai 12, Tuhan Yesus mengutus 70 murid selain dari ke-12 murid. Dan di dalam ke-70 murid ini
ada nama Santo Lukas dan Santo Markus. Itu tidak bisa dibantah karena surat yang ditulis oleh Mana dalilnya di Lukas 10? Lukas 10 ayat Di Lukas 1 10 sampai mana? Lukas 10 ayat 1 sampai 12, di situ dijelaskan bahwa Tuhan Yesus mengutus ke-70 murid di luar ke-12 murid ini. Dan nama-nama ke-70 murid ini di dalamnya ada Santo Markus dan Santo Lukas, dan Mana? manuskripnya ada di Vatikan. Silakan Pak Ustadz sendiri yang pergi ke Vatikan. Di situ ada paling dekat ke gereja Katolik. Contoh. Ya, yang menulis surat itu siapa? Sebentar dulu Pak Ustadz. Kalau aku ngomong, Pak Ustadz juga ngomong, siapa yang mau dengar? Kalau Pak... Enggak, saya tanya silakan. Oke. Anda berapi-api Kalau Pak tapi Ustadz, nonsen. dengar dulu, Pak. Kalau Pak Ustadz tidak punya ongkos untuk pergi ke Vatikan, apakah di dekat rumah Pak Ustadz ada gereja Katolik? Tanyalah pastor itu. Tanyalah pastor itu. Katolik. Nama ke-70. Dengar dulu, matikan dulu deh mic-nya Pak Ustadz. Matikan dulu biar di sini diskusi apa, ganti-gantian kita bicara ya. Kalau Pak Ustadz tidak punya ongkos ke Vatikan untuk melihat ke-70 murid Tuhan Yesus ini, ada di dekat rumah Pak Ustadz gereja Katolik, tanyalah pastor itu. Nah, itu lebih dekatnya. Gitu loh. Artinya Bapak jangan membantah apa yang memang sudah menjadi fakta. Gitu loh. Pak Ustadz bertanya, aku menjawab. Ke-70 murid ini di dalamnya ada Santo Lukas dan Santo Petrus. Datanya ada di Vatikan, manuskripnya masih ada di Vatikan. Kalau Pak Ustadz tidak punya uang ke Vatikan, datang ke gereja Katolik, tanya pastornya, pastor, kata anak Batak, betul enggak? Di dalam Lukas 10 ayat 12, Tuhan Yesus mengutus ke-70 murid. Apakah di ke-70 murid ini ada nama Santo Lukas dan Santo Markus? Pak Ustadz silakan tanya ke pastor itu. Kalau Pak Ustadz nggak percaya kata-kataku gitu. Jadi jangan memaksakan kehendak. Aku hanya memberitahukan saja gitu loh. Aku hanya memberitahukan saja kalau berbicara tentang sana. Nah, kita kembali ke topik. Ya. Iman kita memang berbeda Pak Ustadz. Ya pasti aku tahu dong agama Pak Ustadz. Aku tidak mau membicarakannya. Tetapi kalau membicarakan tentang Alkitab, buang dulu doktrin yang mengatakan kitab jatuh dari langit. Di dalam kekristenan, Injil itu bukan satu kitab yang jatuh dari langit, bukan. Bagi kami itu dongeng. Hal-hal seperti itu. Kami belum ada satupun orang Kristen di muka bumi ini yang percaya ada buku jatuh dari langit. Itu cerita dongeng dan dipopulerkan oleh orang-orang Yunani dulu pada abad keempat gitu. Artinya Injil itu adalah kabar baik. Injil, kabar baik. Apa itu kabar baik? Yesus itu kabar baiknya. Bukan satu kitab Injil yang jatuh dari langit, gitu loh Pak Ustadz. Nah, lalu Injil ini apa? Injil ini adalah kesaksian yang ditulis oleh murid-murid Tuhan Yesus tentang apa yang dilakukan Tuhan Yesus dan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Itulah yang ditulis oleh murid-murid Yesus. Itulah yang dinamakan Injil. Bukan satu kitab yang jatuh dari langit. Biar jangan salah tanggap. Belajar Alkitab. Lupakan dulu doktrin yang ada di otak itu. Gitu loh. Semoga Pak Ustadz paham. Silakan Pak Ustadz. Saya tidak ada pernah mengatakan kitab jatuh dari langit gitu ya. Cuman yang kita permasalahkan ini ketika saudara mengatakan di dalam Lukas 10 ada nama Lukas di sana. Padahal kalau Anda belajar, sekali lagi kalau Anda belajar dengan pakai akal, Lukas 10 jelas sekali Lukas tidak menuliskan dirinya di sana. Kemudian daripada itu, Tuhan Yesus menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka. Kalau Lukas masuk di angka 70 itu, dia akan mengatakan, lalu mengutus kami berdua-dua. Kata kami, bukan mereka. Berdua. 70 kok berdua? Gimana sih Pak Ustadz? Yang diutus Tuhan Yesus adalah 70 murid. Tentu saja Alkitab tidak akan mencatat ke 70 murid ini mau berapa banyak. Makanya salinannya itu ada di Vatikan. Tapi di antara ke-70 murid ini ada Santo Lukas dan Santo Markus. Gini aja lah, biar jangan di situ-situ aja. Aku sudah menjawab ya. Dan itu jawaban yang benar. Kalau Pak Ustadz nggak percaya nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak Ustadz. Biar jangan itu aja yang kita bahas. Sudah kukatakan di dalam Lukas 10 ayat 1 sampai 12, Tuhan Yesus
mengutus 70 murid selain daripada 12 murid ini, dan di dalam 70 murid ini ada nama Santo Lukas dan Santo Markus gitu. Yang penting udah aku jawab lah Pak Ustadz. Itu aja kita bahas. Yang menulis ada nama Lukas di situ siapa? Yang menulis? Santo Ignatius mengirimkan tulisan yang disaksikannya, dikirimnya ke keuskupan Roma. Nah sekarang begini, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua. Kenapa tidak mengatakan mengutus kami? Kenapa mereka? Kalau Lukas memang bagian dari 70 murid, Tuhan Yesus 70 iya, murid. Saya tahu Tuhan dikatakan di sini Tuhan menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Kenapa Lukas tidak mengatakan dan mengutus kami? Kenapa mengatakan mereka? Karena Santo Lukas juga sedang menceritakan yang 68 yang lain. Gimana sih cara berpikir Pak Ustadz ini? Iya, kan katanya 70 itu termasuk Lukas. Berarti Lukas mengatakan kami dan mengutus kami berdua-dua. Tapi kan buktinya dia tidak mengatakan kami di sana. Dia mengatakan mereka. Mereka berarti bukan Lukas. Baik, aku jawab ya Pak Ustadz. Ya, silakan. Ya baik. Setelah Tuhan Yesus menunjuk 70 murid, maka kesaksian Santo Lukas adalah mereka berdua, kami berdua-dua, dan Santo Lukas dan Santo Markus adalah satu perjalanan. Santo Lukas dan Santo Markus satu perjalanan. Yang 68 yang lain perjalanan ke tempat yang lain, gitu loh Pak Ustadz. Kenapa sih Pak Ustadz payah memahaminya? Yang penting adalah loh, gimana? Jangan mendoktrin saya. Di situ dikatakan mereka di situ menggunakan bahasa Yunani dengan sangat jelas, original teksnya autos itu menunjuk orang di luar daripada penulis. Berarti tidak termasuk Lukas. Kenapa Anda memaksakan juga Lukas sementara autos itu artinya mereka bukan aku. Gak apa-apa. Mereka yang 12 ini diutus berdua-dua. Mereka yang 70 ini diutus berdua-dua. Dia tidak mengatakan dan kami diutus berdua-dua. Oke, baik. Gimana tuh? Baik, oke, aku pakai metode yang lain. Artinya Pak Ustadz menerima ketika Tuhan Yesus mengutus 70 murid yang lain ya. Itu urusan belakang. Yes, tapi tidak termasuk Lukas. Sebentar dulu. Tapi tidak termasuk Lukas. Sebentar dulu Pak Ustadz. Iya. Sebentar dulu ya. Kita entah di dalam ke-70 murid ini ada Santo Lukas dan Santo Markus, itu belakangan dulu. Artinya Pak Ustadz percaya bahwa Tuhan Yesus menunjuk 70 murid yang lain kan? Iya, betul. Tapi tidak termasuk Lukas. Bani Israel toh. Oke, nah 70 murid yang lain ini telah diakui Pak Ustadz telah diutus. Nah permasalahannya sekarang Pak Ustadz tidak percaya kalau nama Santo Lukas dan Santo Markus ada di dalamnya, kan begitu. Nah tulisan Santo Ignatius yang tidak dimasukkan ke Alkitab karena dia bukan orang Yahudi. Penulis Alkitab itu harus orang Yahudi, nggak bisa bangsa lain. Di dalam Lukas, Markus bukan orang Yahudi. Sebentar dulu ketua. Sebentar dulu ya Pak Ustaz. Tulisan Santo Ignatius yang masih ada sampai sekarang di Keuskupan Roma, di dalam ke-70 murid ini ada Santo Markus dan Santo Lukas. Paham ya Pak Ustaz ya? Itulah rujukan yang diambil oleh orang Kristen dan itulah kebenaran. Makanya Santo Lukas dan Santo Markus adalah dua orang dari 70 murid yang ditunjuk Tuhan Yesus. Kalau Pak Ustadz menolak bahwa Santo Lukas dan Santo Markus bukan dari ke-70 murid ini, artinya Pak Ustadz menolak manuskrip yang ditulis oleh Santo Ignatius. Apakah Pak Ustadz bisa menemukan manuskrip tertua yang lebih tua dari manuskrip yang ditulis oleh Santo Lukas? Sampai kiamat pun dunia ini tidak ada lagi manuskrip tertua yang menulis tentang ke-70 murid ini adalah manuskrip yang ditulis oleh Santo Ignatius pada tahun 96 Masehi. Beliau menulisnya, beliau meninggal 110 Masehi. Tulisannya ini ada di Keuskupan Roma sampai sekarang, yaitu Vatikan, ada sampai sekarang. Itulah manuskrip tertua.
Kalau Pak Ustadz tidak percaya lagi kepada penemuan sejarah, sama siapa lagi Pak Ustadz percaya? Sama dongeng. Silakan Pak Ustadz. Oke, saya tanya dulu. Yesus itu mengutus pada tahun keberapa? Tahun berapa Yesus mengutus ke 70? 30 Masehi. Sampai 30 Masehi. Masehi. Ignatius lahir kapan? Ignatius lahir tahun berapa? Oke. Santo Ignatius ini dia hidup sejaman dengan Tuhan Yesus, meninggal 120 Masehi. Loh, Ignatius tadi tahun 97 menulis. Ya, dia menulis kesaksiannya atas perintah Theophilus yang berkuasa pada tahun 96 Masehi. Perintah untuk menulis seluruh kitab suci. Tapi tulisannya itu tidak dimasukkan ke dalam Alkitab karena dia bukan orang Yahudi. Tetapi tulisannya ini disimpan sampai sekarang. Dan di dalam tulisannya ini ada nama-nama ke-70 murid itu. Gitu. Baik. Yesus memerintahkan muridnya di tahun 30 Masehi ke-70. Ignatius menuliskan kemudian di tahun 97. Dari mana Ignatius tahu? Santo Ignatius hidup sejaman dengan Tuhan Yesus dan para rasul. Iya, yang hidup sesama dengan Yesus itu banyak orang. Nah, sekarang buktikan Ignatius ini menjadi saksi pada saat Yesus mengutus. Dan kalau Anda mencari manuskrip, nggak usah terlalu jauh manuskrip. Lukas sendiri mengakui bahwa yang ke-70 murid itu bukan dirinya. Itulah kesalahan Pak Ustadz. Loh, kok kesalahan? Saya kan sudah bilang, tunggu. Lukas mengatakan mereka autos. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka, bukan mengutus kami. Kalau mengatakan mengutus kami, berarti Lukas juga ada di dalamnya. Mengutus mereka berarti Lukas tidak termasuk. Anda membawa Ignatius ini sopore. Apostolik, Bapak apostolik, orang non-Yahudi di zaman para rasul. Lah, apa hubungannya dengan Yesus, dengan dia ini? Dia menyaksikan langsung Tuhan Yesus. Hanya saja karena dia bukan orang Yahudi, apa yang ditulisnya tidak dimasukkannya ke dalam kitab suci. Gitu loh Pak Ustadz. Itu berdasarkan fakta sejarah. Apa sih Pak Ustadz bantah-bantah dari tadi? Itu ini tulisan tahun 90-an. Yesus mengutus tahun 30-an. Berapa tahun selisihnya? Dia menuliskannya tahun 90, ya 60 tahun selisihnya. 60 tahun selisihnya. Menulis tentang cerita yang dibangun sendiri oleh internal Romawi. Apa yang bisa membuktikan kebenaran itu? Perintah Theophilus. Theophilus ini siapa? Nah, dari tadi sudah aku jelaskan, ada seorang penguasa di dunia ini. Makanya Bung, sorry. Makanya saya katakan agama Kristen itu memang hadiah untuk Romawi. Agama Kristen itu untuk Romawi. Makanya Kristen yang Yahudi itu tidak bisa satu atap. Bosan penonton Pak Ustadz. Itu aja kita bahas dari tadi. Bosan penonton Pak Ustadz. Ya pastilah, karena Anda tidak bisa membuktikan data akurat. Saya hanya ingin buktinya Pak Ustadz. Iya. Sebentar Pak Oke. Silakan. Oke, data yang dipakai oleh orang Kristen yaitu manuskrip, salah satu manuskrip tertua yang telah diuji karbon, bahwa manuskrip ini ditulis tahun 90 Masehi. Dan masih ada sekarang. Sebentar dulu Pak Ustadz, biar Pak Ustadz paham. Setelah diuji karbon, lewat pengujian kertas papirus bahwa manuskrip ini ada tahun 96 Masehi ditulis dan sampai sekarang masih disimpan dan patutlah dibuat rujukan yang sah secara akademis. Makanya aku bilang tadi, kalau Pak Ustadz menemukan manuskrip yang lain yang lebih tua dari 96 Masehi, yaitu tulisan dari Santo Ignatius, dan di dalam manuskrip yang Pak Ustadz temukan itu tidak terdapat nama Santo Markus dan Santo Lukas, sekarang artinya adalah, sebentar dulu Pak Ustadz, artinya adalah kalau kita belum menemukan bukti manuskrip yang lebih tua daripada tulisan Santo Ignatius, jangan ngomong dulu gitu loh. Makanya kami mempercayai bahwa Santo Markus dan Santo Lukas ada di dalam 70 murid itu. Karena tidak ada manuskrip yang bertentangan dengan hal itu, kecuali Pak cuma menemukan. Udah bilang tadi,
Kalau Pak Juma menemukan manuskrip yang lebih tua dari 96 Masehi yang menuliskan ke 70 murid Yesus dan di dalamnya tidak ada Santo Lukas dan Santo Markus, wallahu a'lam. Silakan. Saya tanya dulu. Tua mana kitab Lukas daripada tulisan Ignatius? Tua mana? Oke, baik. Oke. Sama tuanya, sama. Sama tuanya. Ya. Berarti saya menggunakan Lukas, catatan Lukas yang mengatakan autos. 70 murid itu disebut oleh Lukas sebagai autos. Autos itu mereka, bukan aku. Oke. Nah, kenapa Lukas, kenapa Lukas tidak mengatakan kami? Kenapa yang mengatakan kamu, mereka? Kenapa? Oke. Mereka yang dimaksudkan Santo Lukas termasuk dirinya dan Kenapa Santo bisa? Markus yang ada di dalamnya. Bagaimana bisa orang bercerita tunggu saudara. Ini Lukas, ini kitab Lukas. Sabar dulu. Ini kitab sabar. Ini Lukas, kitabnya dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan dan diberikan kepada Theophilus. Jadi diketawain orang kita, Pak Ustaz. Iya, diketawailah karena kata mereka Anda anggap kami. Pak Lukas sendiri mengatakan itu. Sebentar dulu Pak Ustadz ya, sebentar. Diketawain orang nanti Pak Ustadz, kan sudah Anda yang diketawai, saudaraku. Anda yang diketawai. Anda mencari manuskrip, tapi Lukas sendiri menerangkan bukan dia termasuk 70. Coba, mendengarkan dulu Pak Ustadz. Udah. Kalau Pak Ustadz menemukan manuskrip yang lebih... Jangan manuskrip. Saya sudah bilang jangan manuskrip. Kitab Lukas aja yang Anda pakai. Capek aku Pak Ustadz. Saya boleh ngomong sedikit ya? Saya ngomong sedikit aja. Ya, kita ganti topik udah. Sedikit aja. Tunggu. Sedikit aja. Tidak menyuruh Pak Ustadz untuk mempercayainya, tapi dasar kemangkatan dia seperti itu, gitu loh. Tunggu. Saudara menyuruh saya mencari manuskrip. Kenapa harus manuskrip? Ternyata sedangkan pengakuan Lukas sendiri mengatakan, kemudian Tuhan mengutus 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka. Yang ke-70 ini berdua-dua. Lukas mengatakan mereka, kenapa tidak mengatakan kami? Sementara ini adalah surat yang disusun oleh dia untuk dihadiahkan kepada Theophilus. Kenapa dia tidak mengatakan kami? Saya tanya dulu, kenapa dia tidak mengatakan kami? Kalau Lukas termasuk 70, silakan. Oke. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Berarti udah sahih. Ya. Lalu mengutus mereka. Mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi oleh Yesus. Ke 70 murid ini diutus berdua-dua, termasuk Santo Lukas dan Santo Markus. Kalau termasuk Lukas, dia akan mengatakan kata kami. Gini, tidak sama bahasa kita dengan bahasa orang lain. Bahasa Yunani ini, bahasa Yunani yang digunakan oleh gini. Bung, autos. Terjemahan ini, Alkitab terjemahan ini menggunakan bahasa sederhana, contoh. Bahasa Yunani kan? Sudahlah Pak Ustadz, sudahlah dulu ya. Sudahlah dulu Pak Ustadz, pening aku jelaskan dari tadi Pak Ustadz selalu membantah, pening aku. Oke. Kalau Pak Ustadz menemukan manuskrip kedua, silahkan. Kalau belum menemukan, kenapa ke manuskrip? Jangan ke manuskrip, pengakuan Lukas aja dipakai. Sudah. Pertama tadi kan topik kita di dalam Kisah Para Rasul 4:12. Tak bisa Pak Ustadz bantah, lari Bapak ke sini. Ya ini lari. Jadi kita stop aja lah dulu Pak Ustadz ya. Kita ke topik yang lain. Ayo kita ke topik yang lain ya. Gini, aku sudah menjelaskan dari tadi. Gini loh, aku nggak mau debat kusir, nggak mau aku debat. Iya, makanya saya minta data di mana Lukas muridnya. Ana membawa Lukas 10. Lukas mengakui dirinya tidak termasuk yang 70. Tidak mengakui. Gini loh. Nah ini aku sudah menjawab. Kayak mana sih Bapak kalau berdiskusi seperti ini, enggak levelku Pak Ustadz. Kalau Lukas 10 nomor 1, kenapa Lukas menggunakan kata mereka? Apa jawaban saudara saya? Dengar Pak Ustadz, ya. Bapak bertanya sudah kujawab. Mau Pak Ustadz percaya atau tidak itu urusan Pak Ustadz, gitu loh. Saya tanya, kenapa Lukas menggunakan kata mereka?
Pak Ustadz, harus Iya. menunjukkan Heeh. kualitas Bapak di sini. Lah, Bapak ini Lukas 10 nomor 1 kata mereka. Sekarang beginilah aku bilang. Kok kualitas? Sudah, beginilah aku bilang. Iya. Kalau aku bertanya sama Pak Ustadz, Iya. lalu Pak Ustadz sudah membantah. Iya. Jawab Pak Ustadz itu aku bantah lagi. Iya, Lalu dibantah Pak karena tidak sesuai dengan data. Harus Anda bantah karena tidak sesuai dengan data. Di sini Lukas mengatakan ke-70 itu adalah mereka, bukan kami, bukan aku. Sudahlah. Gimana ceritanya? Sudahlah. Udah aku bilang tadi, ke-70 murid ini diantaranya ada nama Santo Lukas dan Santo Markus. Tapi Lukas mengatakan mereka. Itu pengakuan orang lain. Itu pengakuan Ignatius. Sudah, Itu pengakuan Ignatius, tapi pengakuan Lukas bukan. Gimana ceritanya? Kayak gini Pak Ustadz. Pak Ustadz Yang bertanya, aku yang jawab. mana yang saudara percaya, Ignatius atau Lukas? Gini loh Pak Ustadz. Bapak bertanya, aku menjawab. Enggak aku paksa Bapak percaya. Gitu loh. Enggak, saya tanya dulu, yang mana yang Anda percaya, Ignatius atau Lukas? Sudah Pak Ustadz, ya sudah ya. Yang mana yang Anda percaya, Ignatius? Ya aku nggak menyangka aja kalau kualitas Pak Ustadz itu. Bapak sudah bertanya, aku menjawab, gitu loh. Aku tidak mengatakan harus jawabanku itu maka Pak Ustadz harus percaya, bukan seperti itu. Kita harus menunjukkan attitude dan kualitas kita dalam berdiskusi. Kalau coba kita diskusi tatap muka seperti ini, udah ribut lah. Bapak bertanya, aku jawab, gitu loh. Bukan ku katakan jawabanku itu harus Bapak imani. Aku nggak mengatakan seperti itu, Pak. Gitu loh. Etika berdiskusi bukan seperti itu, Pak Ustadz. Bukan. Aku bertanya kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz menjawab. Nah, ya sudah Bapak Ustadz jawab, sudah. Gitu loh. Bukan harus aku imani jawaban Pak Ustadz. Demikian juga sebaliknya. Ketika Pak Ustadz menanyakan, sudah aku jawab, ya sudah. Bukan jadi debat kusir debat kayak gitu. Berkuranglah harga diriku Pak Ustadz. Berkuranglah harga diriku kalau debat kayak gitu. Sudah dijawab, ya sudah. Bukan mau Pak Ustadz harus mengimani. Atau kayak mana sih? Paham ya Pak Ustadz ya? Berkurang harga diriku kalau berdebat seperti itu. Asli teriak-teriak aja dari tadi. Asli teriak-teriak aja. Pak Ustadz udah bertanya. Udah ku jawab. Kenapa di dalam 70 murid ini ada nama Santo Lukas dan Santo Markus? Kan udah ku jawab. Di dalam tulisan manuskrip tertua. Tulisan Santo Ignatius, ada nama Santo Lukas dan Santo Markus. Kalau Pak Ustadz nggak percaya, ya sudah. Yang penting aku sudah menjawab, gitu loh. Kalau diskusi seperti itu berkuranglah harga diriku, Pak Ustadz. Aku kan udah bukan begitu lagi modelku berdiskusi. Modal toa. Nggak modal toa lagi aku, Pak Ustadz, berdiskusi, gitu loh ya. Semoga Pak Ustadz paham ya.